Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Muda Belia. Di video kali ini kita akan bahas video yang tidak berbeda jauh dengan video sebelumnya. Ya, sesuai dengan thumbnail, kita akan bahas video tentang perbedaan antara pesantren, dayah, dan surau. Ya, mungkin selama ini sebagian dari kita menganggap antara pesantren dan dayah merupakan lembaga yang sama. Namun di sini kami akan mencoba memaparkan perbedaan kedua lembaga tersebut. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian klik tombol subscribe bawah ini. Karena dengan kalian subscribe, kalianlah mensupport channel ini dalam upload video-video yang berkonten kreatif. Dayah menjadi pusat pendidikan agama Islam bagi masyarakat Aceh dari dulu hingga sekarang ini. Kata dayah sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata-kata zawiyah yang bermakna sudut ataupun penjuru. Pada abad pertengahan, kata zawiyah dipahami sebagai pusat agama dan kehidupan mistik dari para penganut tasawuf. Karena itu didominasi hanya oleh ulama perantau yang telah dibawa ke tengah-tengah masyarakat. Kadang lembaga ini dibangun menjadi sekolah agama, dan pada saat tertentu juga zawiyah dijadikan sebagai pondok bagi para pencari kehidupan spiritual. Sangat mungkin bahwa Islam disebarkan ke Aceh oleh para pendakwah tradisional Arab dan Sufi, dan ini mengindikasikan bahwa zawiyah diperkenalkan di Aceh. Maka atas dasar inilah zawiyah yang sangat banyak dipakai di Jazirah Arab kemudian diperkenalkan ke Aceh. Pesantren sudah ada sebelum Islam tiba di Indonesia. Dalam hal ini, Sukarda Purbakawatja telah meneliti yang bahwa pesantren lebih mirip lembaga pendidikan Hindu ketimbang kepunyaan Arab, meskipun lembaga tersebut mempunyai karakteristik lembaga pendidikan Islam. Kemudian, istilah pesantren diambil daripada kata santri, mendapat penambahan awalan pe dan akhiran ad. Dalam bahasa Indonesia berarti tempat tinggal santri, tempat di mana para pelajar mengikuti pelajaran agama. Kemudian, istilah santri sendiri diambil daripada kata sastri ataupun sastri dalam bahasa India. Dalam bahasa Sanskerta bermakna orang yang mengetahui kitab suci. Namun, ketika Islam datang, tujuan lembaga ini diarahkan kepada tujuan Islam. Perbedaan lain antara pesantren dan dayah adalah pesantren menerima kelas bagi anak-anak, sementara di dayah hanya menerima orang-orang dewasa saja. Syarat minimal dapat diterima di dayah adalah telah menyelesaikan sekolah dasar dan mampu membaca Al-Quran dan bisa menulis tulisan Arab. Surau di Minangkabau, Sumatera Barat merupakan institusi penduduk asli Minangkabau yang telah ada sebelum Islam datang ke Minangkabau. Surau milik satu suku atau Indu yang dibangun untuk melengkapi rumah gadang, terdiri dari beberapa famili yang tinggal di bawah kepemimpinan seorang datuk ataupun kepala suku. Nampaknya surau sudah pernah dipergunakan sebagai tempat untuk ritual agama Hindu-Buddha. Hal tersebut berdasarkan pada tahun 1356, Raja Aditya Warman membangun surau Buddha di sekitar perumahan Bukit Gombak, dan kelihatannya surau tersebut digunakan untuk melayani anak-anak muda agar mendapatkan pengetahuan tentang adat istiadat. Namun, ketika Islam datang, surau diislamisasikan. Di samping sebagai tempat pertemuan dan tempat tidur, surau dijadikan tempat untuk mempelajari ajaran Islam, membaca Al-Quran, dan tempat solat. Manakala menjadi tempat solat di awal berkembangnya Islam, kemudian surau telah berfungsi sebagai masjid kecil. Meskipun demikian, dalam rentang waktu dibangun dua tempat yang berbeda, yaitu surau dan masjid. Masjid dijadikan sebagai tempat untuk peribadatan belaka seperti solat 5 waktu, solat Jumat, dan solat 2 hari raya. Di sisi lain, surau berfungsi sebagai tempat asrama bagi pemuda dan tempat belajar membaca Al-Quran dan pengetahuan agama untuk praktik ritual keagamaan, suluk, dan tempat orang-orang berkumpul untuk berbagai pertemuan. Nah, itulah sedikit cuplikan bagaimana perbedaan antara dayah, pesantren, dan surau. Semoga tayangan ini mendapat menambah wawasan kita. Sekian di video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.